Kolonel Infanteri Epi Gustiawan dan Sektor 22 Citarum Harum ya. Dan Sektor 22 Citarum Harum. Terima kasih Komandan sudah hadir ke meja catur menemani saya bermain catur. Sama-sama, terima kasih. Jangan dicor kami ya, Dan. Kita cor caturnya saja nanti kan gitu. Nanti kalau sudah dicor kita nggak bisa kemana-mana nanti terjebak. Dan saya mau mulai dengan sebelum ke pertanyaan, dan kita punya satu amplop yang bisa Komandan buka. Kemudian ini ada pertanyaan yang diwakili oleh masyarakat. Boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Ya, boleh dijawab, harus dijawab kalau Komandan kalah catur dengan saya. Tapi kalau menang boleh dijawab atau boleh tidak dijawab. Boleh dibuka dulu? Kita buka ya. Ya. Apa yang diinikan dari masyarakat? Tegang ya. Ini kayak pembukaan undian gitu kan. Undian pertanyaan. Nah, dia. Saya bacakan atau? Boleh bacakan, boleh bacakan. Terima kasih ya. Ini ternyata ada suatu pertanyaan ya buat kami selaku dan sektor. Benar nggak kalau Bapak pernah disuap terkait instalasi limbah? Nah loh. Ini pertanyaan dari masyarakat ya. Ya harus kita jawab supaya kita sama-sama. Pernah nggak disuap? Tahan dulu nanti dijawab kalau Komandan kalah catur dengan saya ya. Menang kalah kita mainkan. Oke. Saya mulai langkah pertama ya, Dan ya. Iya, boleh. Ya. Dan kenapa dulu? Kayak bicara latar belakang dulu. Kenapa pengen memilih jadi TNI, Dan? Baik, terima kasih ya. Kalau memilih TNI itu kan suatu pekerjaan ya. Kita dari sekolah itu kan tentunya mulai tahapan sekolah SD, SMP, SMA dengan karakter lingkungan, dengan bimbingan orang tua, tentu pasti sudah mengarah tuh pasti kemana larinya untuk kita punya anak-anak masa depan. Ya. Kebetulan orang tua saya backgroundnya juga dari TNI, Angkatan Udara. Anak kolong ya? Anak kolong. Lingkungannya kami juga berada di asrama, rata-rata anak kolong. Setiap orang tua dulu saya bekerja, saya juga sering ikut, paling tidak diantar kan gitu. Nah, mau tidak mau, mindset yang ada dalam anak itu akan tertular ya dengan perilaku yang ada kan, tertanam menjadi generasi penerus lah. Saya coba, memang saya lulus SMA, selesai, langsung coba daftar tentara, walaupun memang yakin tidak yakinnya belum tahu karena memang kesiapannya namanya anak sekolah ya, SMA. Mau daftar coba-coba karena ikut tentara berani saja, maju saja kan gitu. Coba-coba. Coba. Menggunakan jasa ayah berarti dulu, Dan? Tidak, biasa saja. Kebetulan ayah saya juga hanya bintara. Oke. Ya. Orang tua saya juga, ibu saya juga di rumah, ya saya coba saja. Dengar rekan-rekan di lingkungan, coba daftar, alhamdulillah. Ya, dengan kesiapan yang secara terbatas, tidak maksimal, alhamdulillah masuklah. Karena apa? Mungkin disiplin didikan dari awal itulah yang membuat kita bisa masuk, sehingga ya cita-citanya ya akhirnya masuk ke TNI. Berarti cita-cita dari kecil ya, dari kecil sudah TNI kayak anak kecil kalau dari orang tua lah ya, untuk penerus bahwa tentara tuh posturnya disiplinnya itu ya, melihat setiap harinya itu akhirnya menjadi buat kita lah anak memacu untuk melanjutkan generasi itu. Cita-cita yang tercapai berarti. Cita-cita yang tercapai sebagai generasi penerus kan gitu kan. Sulit nggak dulu masuk TNI? Sulit mana dulu dengan sekarang dibandingin dengan sekarang? Perubahan zaman pasti ya, karena memang perubahan perkembangan IT dan segalanya, teknologi, ya SDM, ya memang pada masa saat itu dengan masa sekarang beda kan gitu kan. Dulu mungkin secara umum ya semua aspek digunakan ya, baik kemampuannya, SDM-nya, ya psikologinya, kesehatan. Sekarang pun juga semakin meningkat, semakin tambah prosesnya ya semakin sulit juga. Makin sulit sekarang berarti kan, ya. Mesin seleksinya kan makin ini, alokasi terbatas, jumlah peminat dengan perkembangan zaman manusia juga cukup tinggi, akhirnya juga kapasitas ya bisa melebihi sampai kemarin 100% bisa 200. Dan peminatnya sekarang banyak banget ya yang mau masuk TNI. Iya, peminat ini. Ya kita melihat kenapa TNI cukup disegani, kita melihat di kalangan-kalangan di mahasiswa juga ada suatu manual. Berarti kan arahnya untuk memang membantu sebagai bala cadangan kan gitu kan. Organisasi masyarakat yang ada memang cenderungnya mengarah ke disiplinnya. Oh ini TNI itu dengan organisasi yang ada dari atas ke bawah itu loyalitas tinggi kan atas ke bawah. Itu yang membuat kita tentara itu memang makin ke depan makin sulit. Tuntutan zaman, perubahan, ya SDM
kemampuan harus tetap digalakan. Ya, kira-kira begitulah untuk menjadi TNI. Sampai sekarang jadi komandan sektor, dan boleh cerita dan prosesnya sampai sekarang ada di posisi ini. Jadi dan sektor kebetulan memang saya sebelumnya dari Ambon, ya dari Ambon. Asli Ambon? Bukan, penugasan terakhir. Oh, penugasan terakhir. Kalau aslinya ya masih wilayah orang Indonesia lah kan. Nggak jadi orang Indonesia. Pindah masuk ke Kodam 3, ya jabatan staf ahli di Kodam 3. Dimasukkanlah pada dan sektor ya Satgas Citarum Harum. Ternyata begitu saya pelajari apa sih Citarum Harum, saya juga tadi tidak memahami begitu masalah alam dengan lingkungan. Ya belum paham lah ya. Secara bertahap kita masuk apa tuh Citarum Harum? Ya sasarannya apa? Terencana ya jadi ternyata itu memang untuk membenahi permasalahan lingkungan. Apa Citarum Harumnya sendiri? Sungainya, airnya, karena apa? Itu yang menjadi kehidupan masyarakat ya. Baik di Bandung sendiri maupun Jakarta ya, termasuk ada sumber listriknya untuk Jawa dan Bali. Itulah ya, sehingga kita harus intens untuk menangani Citarum ya, untuk apa kedepannya untuk masyarakat. Bandung lah kira-kira begitu. Ya, demikian ya. Dan kenapa militer TNI ngurusin sungai gitu loh? Bukannya ya, ini yang saya sebagai orang yang awam, masyarakat sebagai orang yang awam, namanya TNI itu menjaga keamanan, ya menjaga kondusivitas keamanan negara lah gitu. Kenapa ngurusin sungai? Dan kembali tadi tugas ya, bahwa Citarum itu kan tadi pada 2018 ya Perpresnya itu melihat di provinsi maupun pemerintah pusat ya, termasuk dari negara luar, begitu melihat Citarum yang merupakan sumber kehidupan beberapa penduduk masyarakat, terjadi adanya saat kotor ya. Artinya apa? Dari pencemaran aspeknya adalah tercemar cukup tinggi ya. Sudah tidak bisa dimakan rakyatnya lagi kan? Secara ekosistem udah mati berarti kan? Karena paling dia cukup tebal. Ya, mau tidak mau lah kita ya tetap harus melaksanakan ya kegiatan secara bertahap ya, masuk di Citarum Harum. Citarum Harum itu ya, kalau kita melihat dengan kondisi 2018 ya, pada saat itu memang kalau kita melihat pencetusnya adalah Pangdam ya, Pangdam 3, Pak Doni Munardo, yang sekaligus juga beliau itu sebagai penggiat lingkungan lah ya, memang dari dan ini juga ancaman sebetulnya kan, dari sisi lingkungan, dari sisi kesehatan ya. Lingkungan. Tentu kalau sumber kehidupan air yang menjadi untuk minum kita, bagian tubuh kita, terus kita sendiri tidak menjaganya, ya mau tidak mau generasi akan. Ya tadi kalau ada pertanyaan, ancamannya bukan hanya fisik, bukan hanya musuh, tapi ini juga ancaman gitu yang perlu. Makanya kembali kenapa TNI berani masuk tadi, ya karena memang Satgas Citarum Harum itu adalah operasi. Ya, bahwa kita operasinya itu kan ada operasi militer perang dengan operasi militer selain perang. Nah, di operasi militer selain perang itu ada yang bersifat militer dan maupun non militer. Nah, non militernya ini. Nah, perbantuan kepada pemerintah daerah. Apa pemerintah daerah? Salah satunya adalah ini mengatasi permasalahan lingkungannya adalah Citarum. Itulah sehingga TNI membantu di situ. Bukan sebagai pembantu ya. Iya, membantu. Ya, kan lain ya. Kalau pembantu berarti kita kayak pembantu rumah tangga gitu. Membantu permasalahan di pemerintah daerah. Apa saja dan yang dilakukan yang menjadi ruang lingkupnya dan sektor? Kebetulan memang di sektor 22, ya memang Citarum ini kan bukan hanya di sektor 22 ya. Ada 23 sektor. Berarti 22 wilayahnya mana saja? Wilayah 22 itu ada 3 wilayah, berarti Kota Bandung sendiri, terus Kabupaten Bandung Baratnya yang masuk di Kecamatan Lembangnya, baru Kabupaten Bandungnya yang wilayah masuk di Cemenyan. Berarti bukan berdasarkan kota kabupaten ya, tapi area sungai. Areanya, area sungai dengan area ya bentangan, karena kan memang Sungai Citarum itu panjangnya dari hulu ke hilir itu ada 297 km, cukup banyak. Jadi kalau hanya diatasi oleh satu dan sektor, kemungkinan tidak bisa teratasi atau terkelola dengan baik. Tapi dengan ada disebarkan beberapa sektor, ya yang tidak mempunyai zonase untuk masing-masing dan sektor punya tanggung jawab untuk masalah kebersihan. Gitulah untuk ini wilayahnya. Bagaimana selama ini dan di wilayah itu dukungan dari pemerintah setempat, wali kota misalkan, bupati? Setiap kita bekerja, ya instansi manapun juga ya dibentuk, tentunya kan tidak bisa harus bergerak sendiri ya.
Karena apa? Bicara lingkungan berarti kita harus bicara antara satu instansi dengan instalasi lain saling berkait ya, saling berkoordinasi, saling berkolaborasi. Kebetulan kita masuk di Pemkot Kota Bandung, ya kita awali, saya masuk, ya harus bergerak karena tadi saya bilang kita OMSP membantu permasalahan di bukan lingkungan, pembantu ya. bukan pembantu. Makanya yang punya masalah adalah dinas terkait atau pemerintah terkait yang ada. Oh masalah air berarti di situ punya dinas sumber daya air, Bina Marga yang sebelumnya namanya PU. Berarti mereka tanggung jawab. Apa di permasalahannya? Sungai. Ada apa di sungai? Oh masalah limbahnya. Berarti limbah lari ke daerah itu. Iya. Masa yang punya ajak. masalahnya mempersulitannya? Nah, iya. Makanya harus itulah yang kita inikan. Kita guide, kita gabung. Ayo turun sama-sama dengan adanya kita model kerjasama. Kalau dari sisi masyarakatnya gimana, Dan? Ada penolakan atau tantangan apa pada saat melakukan tugas? Tantangan kepada masyarakat semakin maju zaman, pasti semakin kritis situasinya. Karena apa? Kadang-kadang hal yang mendasar sudah terlupakan. Iya. Orang berpikir belajar terus ke atas, luar negeri segala macam, semua terus dia kejar. Dasarnya lupa. Sehingga memang merubah karakter psikis ya. Betul. Mau tidak mau, tantangan itu akan terjadi. Kenapa sih harus dibeginikan sungai? Padahal kembali lagi tadi itu. Ya, tapi memang kita dengan proses yang ada, peran kita secara bersama ya kita laksanakan edukasi lah ya. Edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman pada level-level mungkin komunitas, pada level pendidikan ya, pada level mungkin secara akademisi ya, secara pentahilik. Itu kita lakukan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Haruslah kita bermain ke situ. Ayo lo kita sama-sama kembalikan bahwa negara kita dari negara merupakan daerah kepulauan secara geografis, ya itu harus sama-sama kita jaga, khususnya di wilayah Bandung yang merupakan banyak aliran sungainya yang perlu dirawat dan dipelihara dan dijaga sama-sama warga masyarakat itu. Tapi beneran ada itu, Dan? Yang menolak, yang menghambat dari masyarakat itu? Ada, pasti ada. Banyak ada atau gimana? Ya mayoritas, kalau adanya ada, banyaknya cukup banyak. Wah. Ya, cukup banyak karena memang seperti tadi, Bandung ini kota yang cukup padat. Dari kapasitas yang ada yang harusnya layak di tempat sudah 2 kali lipatnya melampaui kapasitas batasnya. Oke. Ya. Sehingga memang tadi cukup banyak. Merasa terganggu mungkin lebih tepatnya ya. Ya contoh saja masalah sampah. Kita melihat sampah sebagai masalah nasional kan sekarang. Betul. Kan. Kalau kita melihat, padahal larangan sudah ada. Dilarang membuang sampah. Kenapa harus ditulis lagi larangan? Padahal sudah ada aturan perdanya. Karena apa? Itulah untuk merubah mindset, betul. Mengedukasi secara reklame, papan. Padahal dendanya pun juga ada. Sama sepadan sungai, ya masalah limbahnya, sedimentasinya, tata ruangnya kan sepadan sungai, ya masih ada kan yang menepati sepadan sungai. Padahal sepadan sungai itu tidak boleh ditempati bangunan karena infrastruktur kan fisik. Ya kalau ditempati mau tidak mau dengan pondasi yang tidak kuat akan terjadi proses erosi. Karena ini air kan labil. Yeah. Begitu pada situasi yang kritis, ya dinamis, air akan menggerus dengan situasi yang keras, akan ke bawah. Ya, akan merusak dinding-dinding sungai karena beban dia tidak bisa nahan air, beban secara gravitasi akan bentuk. Itulah juga ya hal-hal yang mungkin ya perlu kita ajak kepada warga. Ayo loh sama lah kita jaga peran-peran itu. Edukasi lebih utama dikedepankan oleh pihak komandan ya. Dan bicara lingkungan sungai berarti kan kita juga bicara limbah. Nah, bicara limbah berarti kita bicara perusahaan. Dari sisi perusahaan gimana, Dan? Apa yang biasanya terjadi? Memang kalau pemerintah kemudian sisi masyarakat, ini sisi pengusaha nih. Pengusaha. Iya. Memang kalau kita melihat ya kehidupan manusia ini kan tentunya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan sehari-hari kan karena dia melaksanakan suatu kegiatan aktivitas bekerja kan. Aktivitas bekerja berarti kan tenaganya adalah manusia. Berarti ada suatu pelaku-pelaku usaha ya. Oknum lah ya. Oknum atau industri dan aturan industri pun juga sudah diatur kan. Betul. Bahwa mendirikan industri aturannya izinnya harus ini ya. Dengan sekian tahun kenapa adanya aturan-aturan permen, perpres, perda yang ada ya karena itu ada para pelaku-pelaku usaha yang masih belum tertib dikeluarkanlah itu. Nah, kenapa lagi? Yang kedua juga mungkin akan berdampak kepada kesehatan yang ada di lingkungan. Jadi ya cukup banyak sih pelaku-pelaku usaha industri yang belum paham. Sebenarnya paham, cuman dia memang harus ada pendampingan dan pengawasan. Dikasih edukasi. Ya, edukasi secara terus-menerus. Dan kalau tidak bisa ya memang harus tindakan. Sanksi. Begitu kan. Harus sanksi pernah ada. Atau suka melakukan tindakan itu, Dan?
Kalau pernah Iya, harus kan. harus. Nah, tapi tidak setiap saat. Oh, Artinya iya. tidak setiap saat karena kita melakukan kegiatan patroli itu pada kapasitas mana yang perlu kita pada situasi per minggu, per bulan kita harus masuk. Untuk yang kooperatif Iya, kita juga bisa kooperatif dan ya. Pengawasan kan? Betul. Fungsi kita pengawasan dengan pendampingan. Betul. Nah, kalau nggak itu kita lakukan, ya pasti akan terbiar ya. Kalau yang ngeyel, perusahaan-perusahaan yang ngeyel banyak, ada. Kalau yang ngeyel pasti ya, namanya kita manusia ya. Kalau manusia itu kan begitu kan? Iya. Ya, di mana ada suatu kelengahan pasti akan terjadi. Sama kayak kita sebagai orang tua punya anak kan, tanpa ada pengawasan suruh belajar pasti lewat. Pada usia dia Betul. berorientasi dengan lingkungan pasti itu. Ya, pelaku usaha pun juga sama. Ya, karena dia juga ingin cost-nya yang ada juga untuk karyawan, untuk segala macam. Karena memang kalau di operasional untuk mengatasi limbah terus memang gitulah ya. Kos yang seminim-minim ya pengusaha dan ya. Minim ya. Padahal memang aturan membuat suatu usaha ya industri ya cost-nya cukup tinggi, khususnya IPAL ya. Pada proyeksi IPAL apa nih jenis IPAL yang akan digunakan dengan produksinya setiap hari kan di situ. Banyak juga pelaku-pelaku itu yang kita lakukan. Ada berapa jumlah perusahaan di wilayah Komandan? Kalau kita secara hitungan ya kita belum bisa data secara teknis karena memang kalau itu kan dinamis ya. Dinamis kenapa? Ada memang pelaku usaha atau industri yang kooperatif, misalkan yang berkomunikasi baik gitu. Ya, masih baik. Banyak juga ya. Pada situasi sebelum pandemi Covid kan memang dia berjalan normal. Iya. Fungsi pengawasan juga pada saat itu dengan aturan regulasinya masih pada kesulitan ya mengatur surat izin segala macam ya, sehingga pada saat itulah ya terjadilah adanya situasi-situasi yang tadi pelaku-pelaku yang memang nakal ya. Ya memang terbukti sampai 2021 pun juga masih 2022 ini pun juga masih terbukti ya, ada yang pro ada yang kontra. Tapi pada dasarnya kita datang masuk Citarum Harum itu bukan untuk mematikan usaha ya. Ya. Datang ke situ mengedukasi sebenarnya, ayo kembalikan IPAL-nya sehingga keluar ya ke outletnya itu keluar pada kondisi air yang sudah sesuai baku mutunya betul. sesuai dengan indeks kualitas airnya. Digunakan di hilirnya itu oleh masyarakat bisa dinikmati, termasuk ekosistem yang di sungainya paling nggak bisa diinikan. Sehingga memang kita tidak bisa berapa sih jumlah yang pastinya. Ya, kami yang mendata melihat di dinas pun juga karena itu naik turun karena dari sini pindah timbul lagi para pelaku usaha yang sifatnya dinamis yang sudah berubah pada hal-hal yang buka tutup gitu sehingga sudah kondisi belum stabil dengan kondisi adanya pandemi pada saat ini. Bagi pencemaran sungai mana yang lebih berpengaruh dan limbah pabrik atau masyarakat? Kalau di sungai ini Kota Bandung ya pada khususnya itu lebih kepada limbah domestik rumah tangga yang lebih dominan mencemari lingkungan ya. Domestik. Ya, tapi memang di awal-awal begitu Satgas masuk ya masih berperan itu industri. Tapi sekarang Kota Bandung kan memang kurang ya industrinya dibandingkan mungkin daerah yang perbatasan kabupaten. Kenapa di Bandung kurang? Ya karena kan perkotaan. Sehingga dia kalau dengan produksi dengan industri yang cukup luas segala macam akan mengganggu suatu sistem polusi dan pencemaran maupun operasional di lapangan ya padatnya Kota Bandung, sehingga mereka rata-rata sudah pindah ke lari kepada keperbatasan. Jadi cukup limbah domestik lah ya? yang cukup tinggi di Bandung, rumah tangga itulah. Industri justru tidak terlalu signifikan ya di industri kurang signifikan karena mungkin yang industri itu paling lebih banyak ke UMKM ya seperti potong ayam, terus tempe, pengolahan tahu ya skala-skala ke bawah lah ya. Target di awal tahun ini kan di mana saja, wilayah mana saja yang menjadi target? Target prioritas ya. Prioritasnya kan kita memang bisa harus pilahkan dalam arti kita bekerja itu 7 tahun sampai 2025. Memang setiap tahunnya kita punya target dengan progress. 100% itu nanti pada 2025. Ya. Tapi di 2021 ya alhamdulillah kita sudah ada banyak peningkatan, setiap tahun ada peningkatan. Ya peningkatan itu ya hasil evaluasi dari pemerintah di daerah ya, karena mereka yang merasakan padan sektor progres tahun ini khususnya untuk wilayah saya cukup meningkat ya atas kerjasama kolaborasi termasuk hal-hal yang terkait masalah edukasi, masalah limbah ya, tata kelola dari mereka lah, karena kita kan yang menilai mereka, kita bekerja menilai membantu mereka ya, mereka yang mendidikan. Ada target yang belum terrealisasi di tahun lalu dan kalau target tahun lalu ya kita sebagai TNI ya pendampingan kepada warga
itu tidak ada ya. Sekarang semua dikerjakan karena kita ada 17 subsektor itu mempunyai peran masing-masing. Ya, memang peningkatannya secara signifikan ada yang tidak sampai 100% ya dalam hitungan setahun. Ya paling enggak kita kemarin setelah rata-rata persentase itu sekitar 40 sampai 60% kita di tahun 2021. Ya kita berharap nanti di tahun 2022 juga sama eskalasinya 46%, tapi kita menghitungnya dalam kurun 1 ke 7 tahun. Kira-kira begitulah Ya. sampai tahun 2025. Menurut data ADB, Asian Development Bank, bahwa program Citarum ini digagas oleh pemerintahan Jokowi ya. Ya. Ada nggak sih dan sosok di balik itu selain dari Pak Presiden? Kepentingan ya? Ya, kepentingan. Ya, kita melihat pada level tataran kebijakan ya, itu kan kebijakan ya. Betul. Pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat tentunya kan melaksanakan suatu peran MOU negosiasi pada levelnya kita. Kami di bawah, satuan bawah yang mana dan sektornya adalah gubernur, dan saya gubernur, saya sebagai dan sektor. Iya. Sebagai pelaksana. Ya, kami pasti beranggap apa yang dilakukan dengan pemerintah pusat waktu itu kebijakan dari pemerintah pusat, dan kegiatan itu pasti berjalan dengan memang untuk kepentingan secara negara ya, bukan kepentingan hal khusus. Dibantu apa segala macam, memang berbagai peran kita kan turut campurnya tangan dari peran negara ya untuk membantu proses-proses apa sih menjadi permasalahan-permasalahan negara yang ada. Karena memang tidak satu negara bisa berjalan dengan normal, pasti ada ketimpangan dengan warga-warganya atau negara-negara yang lain. Kira-kira Kepentingannya berarti ya tadi kepentingan lingkungan ya. lingkungan. Kepentingan lingkungan. Ya, kepentingan lingkungan. Kita berharap ya itu mah kepentingan lingkungan, Betul. menata gitu kan, tidak ada hal unsur, Tidak ada hal unsur lain lah ya. Ada kutip gitu kan. Manfaatnya untuk masyarakat dan yang dalam waktu dekat kan, lingkungan itu manfaat dekat dan waktu panjang ya. Ya. Dalam waktu dekat apa? Manfaat waktu dekat kalau kita melihat situasi pada pandemi Covid ya saat ini kan kita berbicara lingkungan. Yang kita butuhkan adalah suatu oksigen ya, oksigen. Karena kan kita melihat beberapa tahun yang kemarin ya terjadi kelangkaan oksigen. Oksigen. Ya, karena apa, kapasitas meningkat ya pandemi. Nah, kita kembali ke alam. Sebenarnya kita mengembalikan lagi alam itu dari oksigen ya kan, kebersihannya, kesehatannya dari apa tadi, lingkungannya. Masalah pohon lah gitu lah. Kehidupan kita mari bercocok tanam gitu kan, memelihara tanamannya apa yang ada. Itulah oksigen kita. Kalau kita pergi ke suatu daerah dengan oksigen berbeda, kita kembali kepada tempat tinggal lagi ya mungkin ada suatu perubahan. Mungkin arahnya ke situ lah kita. Oke. Ya, kita berharap ya perubahan itu yang bisa dinikmati kepada masyarakat. Oke. Skakdan. Nah, Kita lanjut berarti, ya. berarti komandan ini kalah nih, harus jawab pertanyaan tadi. Oke. Pertanyaan tadi apakah pernah disuap dan oleh perusahaan yang terkait limbah ini? Nah, jawab. Oke. Masyarakat menunggu. Sebenarnya yang perlu menjawab ya, kita memang pelaku ya, pelaksana Iya. ya. Di lapangan ya kita tidak ada. Masyarakat bisa melihat. Oke. Pelaku usaha yang melaksanakan bisa bertanya. Apakah ada dan sektor atau satgas untuk melaksanakan kegiatan untuk kepentingan bersuap kan? Oke. Kalau kita sudah disuap, mau tidak mau, berarti akan berbicara. Iya. Bapak ini kalau dicor harus disuap segini aman. Nah, kan begitu kan? Iya. Tapi kalau itu kita tidak lakukan, berarti semua akan berlaku sama. Itu juga kata kunci kan? Betul. Karena apa? Pelaku usaha ini juga punya komunitas. Pak, kalau dicor satgas, bayar gini Hati-hati selesai. nih, Hati-hati. nggak kooperatif dicor ya. Nanti kita lakukan tindakan yang Iya. sesuai aturan yang Oke. salah ya kita cor. Perbaiki, tujuan dicor adalah untuk memperbaiki. Dan mengingatkan ya. Mengingatkan. Tadi fungsinya pendampingan. Kira-kira begitu. Pak. Closing segment dan terakhir dan apa yang mau sampaikan buat masyarakat, buat para pengusaha yang ada di lingkungan bantaran sungai di sektornya komandan dan buat pemerintah. Baik, harapan kami ya, kami selaku dan sektor ya, dua-dua di wilayah Kota Bandung dan 2 kabupaten yang ada, kita berharap Satgas Citarum yang dipepres oleh Presiden sampai 2025, ayolah sama-sama kita ikut berpartisipasi. Ya, berpartisipasi maksudnya apa? Ya ikut mengatasi persoalan dari lingkungan. Apa nih kita nih? Sungai Citarumnya. Apa Sungai Citarumnya? Berarti kita kembalikan fungsi airnya, kita normalisasi kembali. Sehingga apa? Ke depan bahwa air sungai atau sungai menjadi sumber kehidupan di Pulau Jawa itu menjadi memang terwujud. Dulu sebelum adanya beberapa pelaku-pelaku usaha,
Citarum itu cukup bisa dinikmati sumber hidupnya. Sekarang sudah banyak ini, ya kita berharap di akhir bisa kita nikmati. Itu harapan kami, jadi warga juga bisa ikut partisipasi. Tanpa adanya dukungan partisipasi warga, tentu juga kami petugas akan menjadi kesulitan setiap bergerak. Gitu kan. Dan semoga sesuai dengan target bisa diminum terakhir airnya ya Dan ya. Betul, bisa diminum, itu yang kita harapkan. Ya, tanpa Citarum airnya lagi bisa diminum. bisa Terima kasih Komandan sudah hadir, walaupun hari ini kalah dengan saya caturnya. Enggak apa-apa, kita lanjutkan di depan ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Lancar tugasnya, lancar pekerjaannya, semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Kita dukung apa yang menjadi